menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif penjajahan Jepang di bidang budaya. Dampak positif yang pertama yaitu Indonesia diizinkan memakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Jepang. Kemudian yang kedua yaitu banyak beredarnya surat-surat atau film-film surat kabar yang beredar dari Jepang seperti anime. Juga banyak upacara-upacara adat atau keagamaan yang terdapat oleh Jepang yang diserap oleh Indonesia. Nah, kemudian yaitu papan-papan nama, surat kabar, jalan, nama toko, nama bangunan itu sudah boleh diganti dari bahasa Belanda yang tadinya kemudian diganti menjadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada juga nih dampak negatifnya, yaitu yang pertama, bahasa dan kebiasaan Jepang itu harus didahulukan oleh masyarakat Indonesia. Dan itu tuh membuat masyarakat Indonesia itu banyak tertekan dengan persimpangan kebudayaan yang ada pada Jepang dan Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, karena banyak tersebar film-film, itu memungkinkan banyak meracuni otak-otak generasi muda bangsa Indonesia yang gampang diserap melalui film-film yang beredar. Nama saya Muhammad Alvin Khair. Saya ingin menjelaskan di bagian sosial. Untuk poin yang pertama yaitu adanya Nangumi atau RT, dan untuk poin yang kedua yaitu diizinkan mengibarkan bendera merah putih, dan untuk poin yang ketiga diizinkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di bidang politik dan militer, yang pertama itu ada yang positifnya, yang bidang militer. Pelatihan militer dan semi militer yang diterima oleh Indonesia menjadi cikal bakal menghadapi peperangan. Kemudian yaitu ada Jepang menyebarkan propaganda gerakan anti Belanda yang dapat membangkitkan jiwa nasionalisme Indonesia. Kemudian ada mengingat Jepang kerap menjadikan rakyat Indonesia pembantu dalam perang. Hal ini membuat Indonesia kesempatan mempelajari hal-hal terkait militer. Kemudian ada dampak negatifnya yaitu Indonesia dipaksa kerja militer atau latihan yang keras. Kemudian ada banyak perpecahan karena politik, propaganda, pelatihan militer sekarang semakin pesat dan propaganda menjadi awal untuk bersatu. Salah satunya itu pelatihan yang di pembela tanah air, yaitu peta bakal ilmu militer ini lantas digunakan untuk melancarkan perlawanan terhadap Jepang. Kemudian di bidang politik yaitu ada dampak positifnya. Yang pertama ada bahasa Indonesia mulai berkembang dan saat ini itu bahasa Indonesia menjadi nomor 2 setelah bahasa Jepang. Yang kedua ada Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI sebelum kekalahannya. Hal ini membuat para tokoh-tokoh pelopor bangsa sering berkumpul dan akhirnya tercetuslah ide tentang Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Yang ketiga, semangat anti Belanda saat penjajahan Jepang meningkat sebab Jepang sangat mendukung sikap tersebut. Kemudian menimbulkan rasa nasionalisme berkembang pesat. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama ada Jepang melarang kegiatan yang berbau politik. Yang kedua, kemudian pemerintah Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada. Yang ketiga, Jepang melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Milevani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi itu terdiri dari yang positif. Yang pertama ada Indonesia mengetahui cara bertani dan menanam sumber daya alam. Yang kedua ada Indonesia bisa tahu tentang komposisi perdagangan. Terus yang negatifnya ada hasil sumber daya alam Indonesia selalu untuk Jepang. Akibatnya Indonesia banyak untung. Dan yang kedua, Indonesia dimanfaatkan menjadi alat penghasil uang. Indonesia masih menggunakan sistem agrasi atau pertanian, dan sekarang perkembangan organisasi perdagangan ekonomi.